Kacau lah, kacau anjir. Invisible Season 4 yang udah gua tahan-tahan buat nonton gitu. Tahan maksudnya tuh nonton dengan sekuat tenaga, sekuat hati ya. Tapi aduh. Buat lu pada yang masih bilang bahwa ini adalah series yang bagus, kartun yang bagus, well, mungkin sudah saatnya gue memberikan ruang dan waktu untuk kalian berkaca dan merefleksikan pikiran kalian bahwa kalian terlalu glazing. Kalian terlalu membela sesuatu yang menurut gue nggak perlu dibela. Invisible Season 4 adalah sebuah kemunduran yang sangat jelas. Kurangnya perhatian, kurangnya waktu, kurangnya budget, kurangnya attention to detail terhadap penganimasian dan mengeksekusi kartun ini. Kartun yang didamba-dambakan dan dijago-jagokan sama orang barat, bahkan banyak orang Asia kayak gua, akhirnya harus mengakui sekali lagi bahwa quality production dari western itu nggak bisa lebih bagus daripada anime. Jadi ada apa dengan Invisible Season 4 dan kenapa menurut gua sangat-sangat kurang? Ini adalah final review Invisible Season 4 secara full. Gue udah nonton satu season. Buat yang nungguin first impression gue udah bikin di thumbnail yang kayak gini. Buruan kalian nonton dulu. Dan disclaimer, gue adalah orang yang sangat suka Invisible. Gue akan promoin mati-matian dari kemarin. Gue selalu ajakin kalian buat nonton. Karena akhirnya sebagai orang yang dari dulu juga suka nontonin kartun, gue dapetin kartun yang fresh, bagus, animasiin yang gak buruk, voice aktornya gila-gila, dan ceritanya pun dewasa. Asik banget, bangga banget, gue ikutin banget. Bahkan ini jadi salah satunya hal yang membuat gue masih subscribe Prime Video. Tapi pelan-pelan dari season 2 sampai season 4 gue liat kemunduran yang sangat jelas. Bukannya perbaikan, tapi lagi-lagi sesuatu yang kayak ya udah dibuat begitu aja dan kayak digeletakin untuk lo pada tuh tonton udah jadi ya, bye, sampai ketemu season 5 gitu. Kayak what? Buat yang belum tahu, Invisible Cartoon ini merupakan adaptasi dari komiknya itu sendiri yang gue baca dikit-dikit. Gue baca gara-gara season 4 karena gue penasaran apakah emang gambarnya di komik pun secaur ini. Pas gue baca komiknya, hot damn, gue kayak lah men, ini mah what? Gue bener-bener ngedapetin sensasi yang persis kayak One Punch Man season 3 gitu. Kayak mangganya baik-baik saja gitu. Kenapa animenya harus sekacau itu? Jadi ceritanya tentang superhero lah, tapi superhero-nya di sini bukan lagi Superman, bukan lagi Batman, bukan lagi Captain America atau Hulk, melainkan superhero yang selalu diterjang masalah-masalah moral yang nggak bisa diambil jalan tengahnya. Kalau Superman tuh kayak, kamu pilih selamatin anak kecil apa selamatin ibu ini, dua-duanya bisa selamat gitu. Kalau di Invisible nggak, lu nggak bisa selamat dua-duanya. Lu mesti korbanin salah satunya atau lu mesti nanggung akibatnya. Dan menurut gue secara cerita ini sangat-sangat pendewasaan banget, berkembang sama gue yang udah gede juga. Jadi sangat-sangat indah untuk diikutin dan sangat-sangat luar biasa untuk diseriusin. Dan gue mulai nonton dari season 1 dan menurut gue penganimasiannya sangat-sangat bagus. Di season berikutnya seperti yang gue udah singgung, sangat-sangat penurunan. Season 4 menceritakan tentang, nah ini yang paling bikin sebelnya. Sesuai cerita, season 4 ini harusnya kita dapat perang antara Coalition versus Viltrumite. Koalisi orang-orang yang menolak jajah oleh Viltrumite, dan Viltrumite yaitu ras atau bangsa atau alien yang paling kuat di seluruh jagat raya lah pokoknya. Yang dimana sudah wow epic dong, wow keren dong, wow ini perang besar dong, wow ini piu ramai meledak duar-duar dan segala macem. Pokoknya ini sebuah momentum yang harusnya pamerin, woi kita bisa, kita mau, dan kita bisa lakuin yang terbaik untuk menganimasikan adegan perang seru ini yang akhirnya nih nggak cuma superhero tonjok-tonjokan tapi bener-bener perang. Dan sekali perangnya bener-bener berasa kayak nonton kartun anak bocil, bukan kartun orang dewasa. Tembak-tembakan laser nggak penting, bangunan-bangunan yang tahu-tahu ada nggak penting, tahu-tahu meledak duar. It's not a war, it's just like casual battle yang terjadi kalau misalnya invasi alien aja gitu. Nggak ada rasanya gitu loh. Lu pada mau glazing, tapi keren bang pas 3 generasi Viltrumite nembus inti. Apaan itu? Gambar diem pak gitu dong. Nah ini kenapa gue agak jengkel? Karena gini, gue nggak ngebandingin ini dengan kartun-kartun lainnya dong, dengan kartun DC atau kartun Marvel. Gue ngebandingkannya dengan diri mereka sendiri, yaitu Invisible Season 1 waktu Nolan nginvasi alien yang waktu itu nginvasi bumi tuh, yang bikin portal, yang di Season 4 akhirnya robot sampai kejebak di situ. Pada saat Nolan balas dendam, itu lu lihat adegan dia terbang ngancurin satu planet sendirian, bro. Bagus banget, keren banget, epic banget. Gak percaya lu tonton lagi, lu ingat lagi, lu bandingin dah sekarang langsung sama scene perang yang nyentuh bumi itu. Kayak ya ini mah cuma
Gue nggak bilang semuanya nggak bagus ya. Gue suka banget bagaimana penganimasian struck mukul itu menurut gue epic banget, yang anginnya itu berasa dan lain-lain. It's okay, itu menurut gue secara visual bagus. Gue juga suka waktu penggambaran Viltrumite waktu punah tuh kayak gimana, yang orangnya digambarin sampai 1000 gitu dan jadi ring planet. Itu menurut gue very niat gambarnya. But again, gak bisa gue bilang itu langsung jadi wah ini season bagus ya. No, it's not, far away from bagus. Bahkan banyak banget kesalahan-kesalahan animasi yang menurut gue itu tuh mengganggu sekali dan apa ya, nyebelin. Yang gue ingat di kepala gue waktu pesawatnya mau ikut perang itu ada kayak bagian pesawatnya ketinggalan. Lu coba tonton lagi deh kalau nggak percaya. Terus ada gue nemu di internet ya orang-orang ngebandingin refleksi kaca gitu kan. Refleksi kaca kan harusnya kan kebalik gitu ya, makanya istilahnya ada mirror gitu. Ini enggak, 1:1. Jadi kayak kanan sama kirinya sama gitu, nggak reverse, kan kocak. Dan tentu episode akhir yang menggambarkan Atomic Eve. Jadi gue nggak tahu manganya kayak gimana, komiknya kayak gimana, dan apakah hancur itu, sejelek itu dibikin bahkan jadi meme sekarang, jadi orang gendut gede padahal dia orang bunting ya. Tapi ya again man, jadi kacau balau, jadi sangat-sangat chaos. Dan wah, bahkan ada satu, gue gak tahu apakah ini AI apa enggak, tapi somehow gue believe ini gak AI, yang orang coba recoloring, jadi di warnain ulang gitu loh adegan-adegannya, jadi ada cahayanya main di situ dan jauh lebih bagus. Again, gak dilakuin sama tim produksi dan jadinya kayak ya gambar datar aja dengan shadow yang seadanya. Terus episode neraka yang buat gue kayak wah, itu buat gue baru sadar gue. Jadi kan ada komedi yang tiba-tiba helmnya setiap mau ngomong kelepas nyet gitu loh segala macem. Maksud gue budget animasi dipakai buat bercanda gitu doang loh, yang kayak lucu juga kagak, bikin gue ketawa juga kagak, jadi meme juga kagak, jadi sesuatu yang menarik juga kagak, malah jadi sesuatu yang kayak apa sih, buat apa sih. Terus adegan berantemnya ditutupin dengan adegan orang jatuh gitu. But again, gue setuju banget bahwa Invisible ini lagi-lagi apa yang terjadi sama pendanaannya. Kenapa nggak bisa kayak season 1? Padahal season 1 voice aktornya kurang lebih sama, ya kan? Bahkan adegan-adegannya lebih apa ya istilahnya, lebih tone down karena belum perang. Ya ada adegan kereta dan lain-lain. But again, maksud gue adalah kenapa bisa turun? Kenapa bisa voice aktornya sama tapi animasinya turun gitu loh? Ini kartun yang animasinya dengan dirinya sendiri season 1 bagus banget, tapi season 4 kenapa mesti meh banget gitu? Apakah ini emang udah akal-akalan kapitalis yang udah gue ajarkan kalian semua? Bikin bagus banget, bikin fan-nya suka banget, habis itu bikin sesuka hatinya karena fansnya nggak akan pernah mengkritisi dan mengomentari kejelekan dan keburukan dari produksinya. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan sekali lagi, setiap gue bikin kayak gini bukan semacam ngeledek animator dan lain-lain. Gue tahu mereka kesusahan, mereka juga terbatas waktu dan lain-lain. Udah jelas lah, tujuan gue pasti mengkritik orang-orang yang punya kuasa untuk menentukan bahwa season ini segitu aja. Nggak usah animator-animator terkenal, nggak usah adegan-adegan seru. Pokoknya si Mark dibolongin aja lah sama Conquer, udah selesai gitu, bagus. Tuh berisik lagi apa tuh. Sebagai fans, gue kecewa. Gue merasa kayak apa dah gitu loh. Gue nonton biasanya tuh harus fokus. Sekarang gue nonton bisa sambil main game, main Anno 1880, bisa sambil push rank, bisa sambil main Pragmata gitu loh. Tinggal dengerin suara-suaranya saking karena visualnya tidak perlu diperhatikan. Karena kalau visualnya diperhatikan, gue malah nemu inkonsistensi dan error-error yang bikin gue gedek. Tapi katanya masih ada season 5. Gue nggak tahu apakah ada perbaikan atau nanti kebiasaan udah mulai protes nih, ya udah nanti kita perbaikin di final battle-nya aja ya, lawan Conquest aja ya, dibagusin ya. Lu pada tuh gimana ya, kayak orang yang gampang banget dibayain gitu loh. Lu sadar gak sih kenapa lu pada gampang dibego-begoin? But again, ini semua hanya penilaian gue. Silakan setuju, silakan tidak. Silakan punya penilaian lain. Silakan kritisi gue dan koreksi. Dan gimana pendapat kalian tentang Invisible? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue ngebahas kasus pembunuhan sama si David ya, dan juga PDF. Komentarnya datang dari Jia. Skid Key and Peel, bukti ada di lirik. Kalau you know, you understand the comment, you know ball. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian Radio Sikam untuk episode kali ini. Gue Nobody pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan buat ngingetin kalau kalian nonton, coba komen di bawah judul-judul kartun Justice League. Stay clean and sound.